Contoh perencanaan yang terintegrasi adalah 1. Meningkatkan industri pariwisata. Meningkatkan industri pariwisata dibagi dalam sasaran outcome. Yang pertama adalah meningkatkan rasa aman wisatawan, kemudian orientasi outcome-nya peningkatan keamanan khusus daerah wisata menjadi tugas dan fungsi Satpol PP. Kemudian pengembangan produk wisata dengan orientasi outcome-nya peningkatan dengan sasaran strategisnya peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata secara lebih profesional. Kemudian menjadi pengelolaan dan pelaku usaha wisata perlu melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha produk wisata secara beragam yang inovatif dan kreatif merupakan dari tugas pokok dan fungsi koperasi dan UKM. Untuk pemasaran dan promosi, peningkatan pemasaran dan promosi melalui penyebaran informasi di berbagai media cetak, baik media cetak maupun elektronik, perlu diadakan upaya pemberian insentif untuk memotivasi pengelolaan objek wisata. Dalam meningkatkan pengelolaan objek wisata merupakan tugas pokok dari Dinas Pariwisata. Sedangkan sasaran pengembangan aksesibilitas kemudian menjadi peningkatan kemudahan akses angkutan umum, kendaraan umum pribadi untuk mencapai objek wisata, peningkatan kemudahan akses informasi agar objek wisata dapat diakses dengan mudah dari berbagai macam sumber merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan Informatika. Kemudian untuk pengembangan sarana dan prasarana, perbaikan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata adalah merupakan tugas pokok dari Dinas PU. Kemudian untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung objek wisata, pengembangan objek wisata yang masih berupa potensi menjadi objek wisata yang real dalam mendukung PAD adalah Dinas Pariwisata. Contoh keselarasan kinerja. Sasaran RPJMD adalah meningkatkan industri pariwisata dengan indikator kinerja PDRB sektor pariwisata target 10%. Kemudian sasaran meningkatkan industri pariwisata dibagi lagi menjadi 5 sasaran, yaitu meningkatkan keamanan wisatawan, meningkatkan daya saing UKM, meningkatkan daya saing pariwisata, meningkatkan konektivitas antar daerah, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk keamanan wisatawan dengan indikator kinerjanya adalah angka kriminalitas target 5%. Kemudian menjadi kemudian SKPD membuat programnya dengan nama pencegahan kriminalitas dengan indikator hasil persentase potensi kriminalitas yang dicegah target 90%. Kemudian turunannya berupa kegiatan
Kegiatannya masih berkaitan dengan pencegahan kriminalitas, yaitu yang pertama adalah patroli keamanan, 2 sosialisasi pencegahan, dan merupakan kewenangan dari atau tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP. Kemudian Renstra SKPD, meningkatkan daya saing UKM dengan target kerja persentase UMKM yang sehat target 70%. Kemudian menjadi program meningkatnya iklim usaha kondusif dengan indikator kinerja jumlah UMKM baru target 2000. Dari program kemudian menjadi kegiatan pelatihan usaha baru, 2 bantuan koperasi yang merupakan dari tugas tupoksi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Setiap anggaran-anggaran yang diajukan merupakan money follow program. Maksudnya, anggaran yang diajukan mengikuti program. Jadi bukan program mengikuti anggaran. Rencana strategis daya saing pariwisata dengan indikator kerja kunjungan wisatawan target 6 juta. Kemudian dibuatlah program yang masih ada kaitannya dengan daya saing pariwisata, yaitu pemasaran pariwisata dengan target kinerja persentase peningkatan wisatawan target 5%. Kemudian dibuat turunan kegiatannya, 1 penyelenggaraan promosi, 2 penyelenggaraan travel dialog menjadi tupoksi dari Dinas Pariwisata. Kemudian rencana strategis meningkatkan konektivitas antar daerah dengan indikator kinerja indeks aksesibilitas target 8. Kemudian menjadi program peningkatan layanan angkutan dengan indikatornya persen penumpang yang dilayani target 90%. Turunan dari program menjadi kegiatan: 1. Pemantauan angkutan jalan, 2. Uji kir kendaraan yang menjadi tupoksi dari Dinas Perhubungan. Kemudian rencana strategis meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan target kinerjanya adalah indeks LH target 80. Menjadi sebuah program kesehatan lingkungan, kemudian indikatornya persen penumpang yang dilayani target 90%. Kemudian dari program menjadi 2 kegiatan, yaitu 1 pengelolaan sampah, 2 sosialisasi hidup sehat yang merupakan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Setiap program kegiatan, saya ingatkan kembali bahwa money follow program. Jadi anggaran-anggaran yang diajukan ini mengikuti kebutuhan dari program. Jadi program bukan mengikuti anggaran ya. Jadi anggaran harus mengikuti program. Perjanjian kinerja Undang-Undang ASN. Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. Evaluasi implementasi SAKIP atau
atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Evaluasi implementasi SAKIP digunakan juga untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Tujuan evaluasi SAKIP: 1. Untuk memotret pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 3. Memberikan saran perbaikan sebagai percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. 4. Menetapkan tingkat akuntabilitas. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah. Kedua peraturan ini merupakan pedoman kita untuk melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, sangat baik sekali jika kita mempelajari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, kemudian pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Jadi setiap OPD ketika OPD yang bersangkutan membuat laporan kinerja, OPD tersebut harus menguasai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 agar pelaporan kinerjanya dapat disusun dengan baik dan berkualitas. Untuk melakukan evaluasi, kita harus membatasi ruang lingkup evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi atas penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja instansi. 80% digunakan untuk penerapan sistem AKIP, sedangkan 20% untuk capaian kinerja. Jadi nilai yang paling banyak di penerapan sistem AKIP ya, ketika OPD tersebut penerapan sistem AKIP-nya baik, berarti nilainya
sudah 80% walaupun misalnya capaian kinerjanya rendah. Jadi kunci nilainya di penerapan sistem AKIP, dan di 20% untuk capaian kinerja sebagai tambahan. Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi. Progresnya dievaluasi. Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi, apakah nilainya A, B, C, dan D. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh SKPD kabupaten atau kota yang telah menyampaikan laporan kinerja.